Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog. Selanjutnya kita akan terhubung dengan Pak Yohani. Beliau bertugas sebagai koordinator bidang bantuan. Bapak Yohani, Ya, apa kabar Bapak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Langsung saja Bapak. Ada berapa banyak paket yang sudah didistribusikan dan berapa yang telah disiapkan dari pemerintah daerah? Jadi begini, dalam kita membantu para yang isoman ini, isolasi mandiri ini, jadi kita menyiapkan setiap hari kita siapkan 150 sampai 200 paket. Itu terdiri dari makanan dan tidak menutup kemungkinan di paket itu juga ada eh, buah-buahan, ada juga mungkin vitamin, tergantung eh, ketersediaan stok kita yang hasil dari sumbangan dari berbagai pihak, dari perusahaan, dari perbankan. Jadi kalau yang sumbangannya itu buah-buahannya banyak, langsung kita bagi. Samping makanan yang juga siap saji kita bagikan. Jadi setiap hari itu kita siapkan antara 150 sampai 200 paket untuk kegiatan di Sumani, khusus untuk daerah Tanjung Rumpudak Kelurahan ya. Kenapa kelurahan? Karena untuk desa itu sudah disiapkan melalui dana APBDes. Jadi untuk desa yang isoman di desa itu disiapkan oleh desa dengan menggunakan dana APBDes. Mungkin itu, Pak. Oke Bapak. Bagaimana pendataan calon sebagai penerima paket sembako ini Bapak? Jadi begini, data itu setiap hari kita update karena setiap hari itu ada yang sudah sembuh, kemudian ada penambahan. Jadi ada pengurangan dan penambahan, itulah yang update-nya kita selalu minta dari camat, terutama camat Tanjung dan camat Pulau. Nah, data inilah yang kita kita tampilkan, kita sajikan, kemudian kita verifikasi, dan ini sudah ditetapkan oleh Bapak camatnya, sehingga data itu saya kira sudah update mereka yang akan kita siapkan untuk kita bantu. Selanjutnya bagaimana untuk sistem atau teknis mendistribusiannya bantuan tersebut? Khusus distribusi kita kan sudah bekerjasama dengan relawan Tabalong Terdepan, sehingga dia sudah punya, kita sudah siapkan sekretariat, ada posko, jadi bantuan-bantuan kita arahkan ke sana. Jadi bantuan semua dikumpulkan di posko, di sekretariat relawan terdepan, kemudian relawan terdepanlah yang mendistribusikan ke kecamatan. Tetapi mereka juga menghubungi camat, dan camat biasanya ikut. Jadi kalau camat yang enggak, mungkin ada stafnya yang ikut mendampingi juga, untuk memantau langsung kondisi yang ada di rumah-rumah yang isoman ini. Jadi relawanlah yang kita minta untuk bersama, walaupun tim kita dari Pemda juga ada yang kita jadikan relawan untuk mendukung kegiatan ini. Pada dasarnya relawan Tabalong Terdepanlah yang mendistribusikan kegiatan ini. Begitu dia sampai di kecamatan, camat membantu. Jadi mereka juga lapor dengan camat, kemudian camat mungkin menugaskan staf dan siapa saja yang ikut juga membantu. Nah, kita didukung oleh Dinas Perhubungan melalui mobil-mobil angkutan kota. Jadi begitu distribusi, yang membawa mereka itu adalah mobil angkutan kota yang dari Dinas Perhubungan untuk mendistribusikan ke semua isoman tadi. Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, siapa yang bertanggung jawab di lapangan? Koordinasi dengan siapa saja, Pak? Karena Tabalong kan ada 12 kecamatan. Per kecamatan mungkin memiliki koordinator masing-masing. Ya, jadi begini, kita koordinatornya satu saja. Jadi untuk di lapangan kita eh, tanggung jawabnya adalah ketua relawan terdepan. Itu penanggung jawab di lapangan. Walaupun di sana itu ada tim kita, tapi penanggung jawab utamanya adalah ketua relawan terdepan yang mengkoordinir semua bantuan ini untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima. Nah, kemudian mereka juga menyampaikan kepada camat, sehingga koordinator ini langsung berhubungan dengan camat. Jadi juga sesuai dengan data yang dikasih tadi. Jadi yang paling bertanggung jawab itu di lapangan adalah koordinator
itu adalah ketua relawan terdepan. Jadi ada timnya di sana, di relawan terdepan itu. Itulah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan distribusi bantuan untuk isoman ini. Selanjutnya bagaimana memastikan agar bantuan tepat sasaran? Jadi begini, sesuai dengan data yang dikasih oleh semua camat tadi, itu sudah diverifikasi oleh camat. Camat sudah meminta data dari desa, dari kelurahan, sehingga data yang dimasukkan ke kecamatan, kemudian kecamatan menyampaikan kepada tim relawan ini adalah data yang memang benar-benar berhak menerima. Jadi data itu sudah valid dan memang itulah yang harus kita bagikan. Jadi apa yang disampaikan oleh camat datanya itulah yang memang kita sampaikan, kita distribusikan bantuan-bantuan ini. Jadi kita pastikan bahwa itu sudah tepat sasaran. Selanjutnya bagaimana Bapak untuk evaluasi di lapangan? Apa ada kendala dalam penanganannya? Jelaslah ada kendala di lapangan terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Tapi kita memang menugaskan banyak relawan, tim kita, kemudian dari kecamatan, dan biasanya kendalanya itu bagaimana mendatangi mereka, karena mereka kan positif, sehingga ini perlu perhatian khusus. Sehingga ini juga menjadi perhatian kita. Dan ini terus kita evaluasi. Hanya sebentar lagi saya akan melakukan rapat dengan camat, dengan tim, apa masalah-masalah yang kita hadapi terkait dengan distribusi ini. Sehingga ini akan kita pecahkan bersama. Jadi paling tidak, jangan sampai nanti mereka yang ikut membagi ini terkonfirmasi positif juga. Oleh sebab itu, perlu ada hal-hal yang kita perhatikan dalam pembagian ini, dalam distribusi ini. Oke, baik Bapak. Selanjutnya, apakah ada agenda lain masih terbuka bagi para donatur yang hendak membantu para pasien isoman ini, Bapak? Selama ini kita kan sudah membuat surat kepada perbankan, perusahaan, kemudian beberapa juga yang donatur-donatur yang memang kita inginkan. Jadi kita berharap memang dari donatur ini lebih banyak lah untuk membantu, juga ikut merasakan sehingga bisa membantu kita, dan sudah kita sampaikan sekretariatnya. Jadi kalau mau bantu silakan langsung ke sekretariat yang ada di depan stadion. Jadi di sana sekretariatnya, mereka akan menerima dengan senang hati bantuan-bantuan baik dari perusahaan, baik dari perbankan maupun dari masyarakat umum yang ingin membantu. Nah, saya ingin menyampaikan juga, kalau seandainya nanti bantuan-bantuan ini tidak mencukupi untuk dibagikan kepada yang isoman ini, tentu pemerintah punya tanggung jawab lain. Saya sudah sampaikan kepada dinas terkait, kita akan siapkan dapur umum nanti. Kalau misalnya ini sudah terbatas, tapi mudah-mudahan sampai saat ini bantuan sudah masih bisa kita salurkan dengan baik, dan belum ada evaluasi untuk melakukan dapur umum. Tapi hari ini saya rapat, kalau memang diperlukan, maka makanan siap saji bisa kita siapkan melalui dapur umum. Mudah-mudahan tidaklah, mudah-mudahan dari donatur ini cukuplah untuk itu. Tapi jalan terakhir kalau tidak cukup, insya Allah kita akan turunkan dapur umum untuk makanan siap saji. Tapi buah-buahan juga, buah-buahan, sembako tetap kita akan distribusikan kepada kawan-kawan yang sekarang melakukan isolasi mandiri ini. Saya kira itu ya. Iya. Bantuan apa saja Bapak yang kira-kira yang bisa diterima dari kawan-kawan relawan juga pemerintah daerah oleh para donatur? Selama ini bantuan itu ada yang berupa makanan siap saji, mungkin nasi dengan lauk pauknya ya. Kemudian buah-buahan, ini penting untuk mereka yang juga sedang melakukan isoman. Kemudian sembako juga ada, jadi sembako juga bagus. Tapi kalau obat-obatan itu mungkin hanya vitamin sajalah, vitamin atau semacam anulah untuk menambah imun mereka. Sebab kalau obat-obatan tidak, ini nanti dinas kesehatan yang akan menyiapkan. Inilah bentuk-bentuk bantuan yang memang kita harapkan. Jadi nasi siap saji, makanan siap saji, kemudian sembako, kemudian buah-buahan, dan vitamin kalau bisa untuk mereka yang akan kita sampaikan. Mungkin itu Pak. Oke Bapak. Sampai kapan pendistribusian bantuan ini akan berjalan? Apa ada evaluasi di lapangan untuk hal tersebut? Seperti yang saya sampaikan, hari ini kita evaluasi karena
hari ini kan terakhir kita terakhir kita melakukan pelaksanaan PPKM level 3. Nah, ternyata PPKM level 3 ini kita perpanjang karena masih banyak yang terkena. Sehingga apabila PPKM ini sudah turun, maka kita akan hentikan. Tapi selama masih level 3, maka bantuan ini terus akan kita sampaikan kepada masyarakat kita. Dengan orang yang berbeda, karena biasanya 10 hari dia akan sembuh. Nah, ada lagi yang masuk. Nah, mudah-mudahan nanti turun ini. Kalau dia turun, maka masuk ke level 2 atau level 1, maka kita akan hentikan bantuan ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin ada tambahan lagi Pak, saran-saran atau masukannya bagi para donatur dan juga para pasien? Ya. Baik, kami menghimbau kepada masyarakat Tabalong, khususnya para donatur, banggaan perusahaan, mereka-mereka yang mempunyai kemampuan yang lebih, mari kita bersama-sama saling membantu. Jadi membantu kawan-kawan kita, keluarga kita yang saat ini sedang terpapar COVID-19, yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Kalau dia melakukan isolasi mandiri di Rumah Sakit Badarudin, di Rumah Sakit Osman Dundrung, itu sudah disiapkan semuanya. Nah, sekarang yang di rumah. Sebab itu bantuan dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian sangat kami harapkan sebagai bentuk partisipasi kita terhadap keluarga kita yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah-rumah. Mungkin itu aja pesan-pesan kami. Dan terakhir, mari kita selalu menjaga kesehatan kita dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, lalu memakai masker, sering mencuci tangan, kemudian selalu menjaga jarak. Ini yang paling penting, agar bagaimana caranya Tabalong sudah bisa turun lah minggu depan dari level 3 ke level 2 atau ke level 1. Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi, tetap bersama kami dalam program Dialog.